Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Pemirsa, sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah faedah menarik yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid, yaitu tentang fadilatun li ahli Badar. Keutamaan bagi ahli Badar. Apa yang dimaksud dengan ahli Badar? Siapa mereka? Lalu bagaimana keutamaan mereka? Ahli Badar adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama dalam sejarah Islam antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Perang yang terjadi pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Kemudian, siapa ahli Badar? Ahli Badar adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlah mereka tidak lebih dari 317 orang. 317 orang. Yang mana jumlah ini menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah mereka. 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin, bahkan lebih. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin karena janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Walaupun pada saat itu kaum muslimin sedikit perbekalan mereka dan minim persiapan dan persenjataan mereka pada saat itu. Akan tetapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin meraih kemenangan dalam perperangan tersebut. Lalu apa keutamaan? Keutamaan bagi orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wa ma yudrika anna Allah ittala'a ala ahli Badar faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Yang artinya, kamu tidak tahu wahai Umar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perbuatlah sesuka kalian, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekilas mungkin bagi banyak orang agak sulit memahami hadis ini, agak sulit mencerna hadis ini, karena makna zahir dari hadis ini adalah, secara tekstualnya adalah bahwasanya dibolehkan bagi orang-orang yang ikut pada perang Badar untuk melakukan apapun, dan mereka boleh melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak mereka, baik atau buruk. Jadi mereka boleh memilih melakukan yang baik maupun melakukan yang buruk, dan ini tidak boleh, ini mustahil dilakukan oleh seorang muslim.
melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena larangan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang buruk dan wajib ditinggalkan, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, membolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan larangan atau perbuatan dosa. Oleh karenanya, beberapa orang ulama memberikan komentar terhadap hadis ini. Di antaranya adalah Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, "Laisal muradu min qawlihi i'malu lil istiqbal." Yang artinya, firman Allah Subhanahu wa taala, perbuatlah sesuka kalian, tidak memiliki arti istiqbal. Artinya adalah tidak memiliki arti sesuatu yang menunjukkan akan dilakukan atau akan terjadi. Dalam bahasa Arab, dalam kaidah ilmu nahu, dalam kaidah ilmu bahasa Arab disebutkan i'malu ini merupakan fi'lul amri, kata kerja perintah. Kata kerja perintah dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang akan terjadi atau yang akan dilakukan. Namun dalam hal ini, Ibnul Jauzi mengatakan kata kerja di sini tidak menunjukkan sesuatu yang akan terjadi atau yang akan dilakukan. Akan tetapi kata beliau, wa innama huwa lil madhi. Akan tetapi menunjukkan sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang telah terjadi. Sehingga makna hadis ini adalah apapun dosa yang kalian lakukan pada masa lalu, aku telah mengampuninya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, kata Ibnul Jauzi, hal ini dibuktikan oleh dua hal. Yang pertama adalah kalau seandainya firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sesuatu yang akan terjadi atau yang akan datang, maka Allah akan mengatakan fasa'aghfiru lakum, maka aku akan mengampuni untuk kalian. Akan tetapi dalam hadis ini Allah mengatakan faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya adalah bukan perbuatlah sesuka kalian, akan tetapi apapun yang kalian lakukan pada masa lalu, aku telah ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ibnul Jauzi. Kemudian alasan yang kedua, beliau mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita artikan perbuatlah sesuka kalian, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, memberikan izin atau membolehkan kepada hambanya untuk melakukan larangan atau melakukan perbuatan dosa. Ini merupakan suatu hal yang mustahil dan terlarang, tidak boleh dalam agama Islam. Sehingga makna dari hadis ini adalah sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian yang sudah lalu karena keikutsertaan kalian pada perang Badar, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ibnul Qayyim membantah pendapat Ibnul Jauzi dengan perkataan beliau, walakinnahu dhaif. Pendapat Ibnul Jauzi lemah, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Karena dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sesungguhnya lafaz i'malu, kata beliau, lafaz perbuatlah sesuka kalian, ini merupakan kata kerja perintah yang menunjukkan sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan dilakukan, dan ini merupakan kaidah yang tidak bisa dirubah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebagaimana kalau kita mengatakan kepada seseorang, pergilah, artinya adalah orang yang kita perintahkan tersebut belum melakukan pekerjaan atau tidak sedang melakukan pekerjaan, sehingga dia dikatakan menunjukkan sesuatu yang akan dilakukan, sesuatu yang akan terjadi, karena dia belum pergi di saat kita perintahkan hal tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini disebutkan dalam
fi'il madhi, sesuatu yang menunjukkan yang telah lalu, akan tetapi kata Ibnu Qayyim maknanya adalah penekanan, penguatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian meskipun kalian melakukan dosa, kata Allah, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Ini makna yang benar dari hadis ini. Sehingga makna dari hadis ini adalah perbuatlah sesuka kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kalian lakukan berupa dosa, dosa kecil maupun dosa besar, maka Allah akan mengampuni kalian. Ini makna yang benar, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian alasan berikutnya adalah bahwasanya hadis ini timbul dan datang disebabkan oleh perbuatan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah, dan beliau ini merupakan salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian sahabat ini melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, yaitu membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menaklukkan kota Mekah, dan beliau membocorkan informasi tersebut kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Sehingga dan ini terjadi setelah peristiwa perang Badar pada tahun ke-8 Hijriah sebelum penaklukan kota Makkah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan emosinya beliau mengatakan, "Wahai ya Rasulullah, da'ani adrib unuqa hadzal rajul." Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk menebas leher orang ini karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab melihat Hatib bin Abi Balta'ah yang merupakan orang yang ikut pada perang Badar telah melakukan sebuah dosa besar, sehingga beliau mengatakan orang ini telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga berhak untuk dibunuh, kata Umar radhiyallahu anhu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu syahida badran, sesungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah ikut perang Badar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrika, dan kamu tidak tahu wahai Umar, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ittala'a ala ahli Badar faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, berbuatlah sesuka kalian, sekalipun kalian melakukan dosa kecil maupun dosa besar, maka aku akan mengampuni, aku pasti mengampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.